Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmatnya yang begitu banyak pada kita sehingga kita tidak akan mampu bahkan menghitung satu nikmat pun. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertemuan kita hari ini insyaallah kita akan mereview kembali sifat-sifat terpuji hubungan antara sesama saudara kita seiman, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah Al-Hujurat surat ke-49 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Di surat Al-Hujurat mulai ayat 6 itu menceritakan bagaimana kita berinteraksi atau berhubungan antara saudara kita, saudara seiman. Ayat ini dimulai di ayat 6 dibuka dengan pertama, kita harus saling percaya dengan saudara kita seiman, kecuali kalau orang itu adalah orang fasik. Kalau orang itu adalah orang fasik ini definisinya adalah orang yang senantiasa berbuat dosa, tapi dia cuek, dia nggak merasa berdosa, gitu kan? Dia merasa enteng-enteng aja, nyaman-nyaman aja, selalu berbuat dosa terus menerus dalam kehidupannya. Mungkin orang itu biasa berjudi misalnya, dan dia ya tidak merasa dosa, ya sampai aja emang sehari-harinya begitu. Itulah orang fasik. Atau dia biasa mabuk-mabukan misalnya, gitu juga sama. Atau dia ya sehari-hari nggak pernah kelihatan sholat misalnya, dan cuek aja. Nah, itu adalah definisi orang fasik. Di kategorinya masih orang Islam tapi tidak menjalankan perintah Allah dan juga tidak menjauhi larangan Allah secara terus-menerus. Itulah orang fasik. Kata Al-Quran diajarkan kalau misalnya ada orang fasik membawa binabain, berita, membawa berita, tentu berita ini bukan berita sembarang ya, karena dalam Al-Quran itu kalimat berita itu bisa menggunakan kata khobar, bisa juga menggunakan kata naba. Makanya para nabi itu disebut dengan pembawa berita. Kemudian ada juga surat yang namanya surat An-Naba atau berita besar. Jadi kalau Al-Quran menggunakan kata naba itu berarti bukan berita yang kecil, bukan berita hari-hari, adalah suatu berita besar. Yang kalau berita itu benar bisa mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Termain naba, makanya pembawa berita besar adalah para nabi yang dia
membawa berita tentang kehidupan akhirat. Itu adalah suatu hal berita yang besar. Tentu tidak akan secara ilmiah dibuktikan mengenai akhirat, ya tidak akan ada orang yang bisa membuktikannya kecuali adalah keimanan aja. Jadi kalau ada orang fasik, di sini diajarkan oleh Al-Qur'an membawa binabain, membawa berita besar, fatabayyanu. Maka tabayyun dulu. Check and recheck. Di cross check dulu. Benar enggak nih beritanya? Jangan ditelan mentah-mentah. Takutnya beritanya adalah hoax. Kita di sini diajarkan untuk bertabayun tentang sebuah berita yang besar. Soalnya kalau misalnya semua berita yang kita terima, yang kita dengar, kita telan mentah-mentah, kita anggap itu sebagai sebuah kebenaran, ya kacau lah dunia persilatan ya. Apalagi zaman sekarang ya, zamannya medsos. Apa juga ada gitu di medsos berita. Bahkan dengan teknologi yang sekarang canggih ini, bisa saja orang lain yang ngomong tapi mukanya diganti gitu. Bisa aja saya ngomong misalnya kan mukanya diganti sama muka Pak Anto, bisa aja juga itu. Dianggap Pak Anto lah yang ngomong. Itu sekarang teknologi udah canggih banget. Bisa mengedit video seperti itu. Apalagi kalau sekedar mengedit screenshot WA, itu gampang banget. Dan bagi orang-orang yang berkecimpung di dunia IT, itu bukan hal yang aneh. Nah, seperti itu, sangat simpel. Seolah-olah kita kirim screenshot, oh ini kirim dari WA si Anu, itu gampang banget kelihatan seperti itu gitu kan. Makanya itulah dari dulu Al-Quran mengajarkan kita dalam menyikapi sebuah berita itu ya harus dengan bijak, harus kita pilah dan pilih, jangan sampai semua kita telan mentah-mentah. Karena itu tadi, kalau misalnya ternyata berita itu adalah hoax atau berita bohong, ya bisa menimbulkan fitnah ujungnya, berbahaya bagi namanya kehidupan kita lah. Inilah seperti itu. Jadi pertama adalah mengajarkan kalau ada yang ngirim berita, tabayun dulu, dicek. Kenapa mesti dicek dulu? Karena takut ya terjadi sesuatu. Itu yang pertama, sifat hubungan orang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya tentang menyikapi tentang berita. Kemudian apalagi Al-Quran mengajarkan di dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 9, wa in ta'ifatani, dan jika ada dua golongan minal mu'minin iqtatalu, jika ada golongan ada orang mukmin berantem nih, apa lu gitu. Berantem kan begitu, apa lu, berani lu, berantem. Baik, yang kedua Al-Quran mengajarkan wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu, jika ada dua golongan orang beriman berantem, iqtatalu fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara mereka berdua. Faslihu, maka damaikanlah di antara mereka berdua. Jadi tugas kita, jika kita melihat ada saudara kita berantem adu mulut, apalagi sampai adu fisik gitu kan, tugas kita harus memisahkan, harus mendamaikan di antara keduanya. Bahkan lebih jauh Rasulullah mengajarkan demi untuk mendamaikan dua orang yang berantem ini, kita dibolehkan bohong. Boleh kita bohong. Salah satu bohong yang dibolehkan dalam agama adalah dalam rangka mendamaikan. Soalnya
apa namanya Pak Chandra nih sama Pak Yul berantem kan. Apa lu gini-gini. Dulu kan Pak Yul tuh sama Pak Faiz. Kan mau iblis begini, waduh saya bilang berat ini. Nah itu kita boleh, kita bohong. Besoknya misalnya ke Pak Yul, gitu kan. Pak Yul, tadi saya ngobrol sama Pak Is, gitu kan. Pak Is sebenarnya nggak enak sama Pak Yul, gitu kan. Sebenarnya dia merasa menyesal, gitu loh. Ngomong kayak gitu, sebenarnya nggak pantas lah, gitu. Cuman ya gitulah, namanya orang tua kan, misalnya gini-gini, nggak enak mau ini. Saya Pak Is juga merasa bersalah, misalnya gitu. Padahal Pak Is nggak ngomong kayak gitu, biasa-biasa aja, gitu kan. Dia cek-ceknya misalnya, gitu kan. Itu boleh, sehingga Pak Is merasa, wah ada adem di hatinya gitu kan, ada ini. Begitu pun kita ke Pak Is ngomong begitu juga. Gitu. Pak Is, tadi saya ngobrol sama Pak Yul, curhat dia gini. Oh. Dia juga merasa nggak enak sebenarnya gini. Cuman kalau pengen minta maaf, misalnya kan, gengsi apa gimana, udahlah biarin aja lah, nggak usah dipikirin, misalnya gitu. Nah, itulah itu kita mau dalam rangka mendamaikan dua orang yang memang berantem. Itu boleh. Dalam agama, salah satu bahwa nah nggak boleh kalau ngomong nah, itu yang bahaya justru. Kompor beleduk, nah, itu yang boleh yang kita oleh agama diperintahkan untuk mendamaikan. Tapi apa petunjuk selanjutnya? Fa'in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Nah, jika salah satunya sudah mau berdamai misalnya kan, ya udah kita berdamai, kita salaman lah misalnya gitu kan. Udah kita maaf-maafan misalnya dan sebagainya. Dulu juga pernah terjadi kan di sini antara Mang Uwen dengan itu juga apa namanya Pak Rizal dulu pernah juga itu kan ribut, akhirnya salaman di sini di ruang sekretariat, didamain sama Pak Tatang waktu itu, berpelukan, udah salaman, udah damai, udah selesai. Nah tiba-tiba fa'in fa'at fa'aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Salah satunya begitu lagi, gitu. Mulai lagi nih yang satunya gitu kan. Udah damai, udah tapi ini itu. Jadi ya udah, kalau udah gitu ya kita harus apa namanya? Mendamaikan lagi keduanya, tapi sekarang ditambah dengan kalimat bil adl. Dengan adil, waqsitu dan tidak berat sebelah. Jadi sekarang harus tegas. Damaikan lagi. Kalau kemarin kan ya mungkin fa'aslihu dengan apa namanya dengan ya, persaudaraan segala macam gitu. Tapi kalau berantem lagi ya kita harus tegas. Lu maunya gimana? Ini kok berantem lagi misalnya. Dan gimana caranya supaya ya, nggak berantem mulu? Tegas, harus ada orang yang tadinya mendamaikan dengan cara baik-baik misalnya, tiba-tiba sekarang berantem lagi ya harus dibuat dengan cara yang tegas. Kenapa? Innallaha yuhibbul muqsitin, karena Allah menyukai orang-orang yang mencintai orang-orang yang berbuat fair, adil atau fair. Adil nih, masalahnya apa? Gini misalnya. Ya, kemarin kan Pak Rizal yang Bang Wen terjadi lagi, berantem lagi, ribut lagi gitu pas Idul Adha. Gara-gara masalah sepele juga dan nggak bisa didamaikan ya sudah. Jadi maunya gimana sekarang? Saya mau keluar Pak, ya udah silakan. Akhirnya gitu, kita harus ya udah mau nggak mau dipisahkan. Sebab kalau dibiarkan di sini berantem lagi nanti kayak gitu terus memang nggak cocok gitu. Sebaiknya ya sudah jangan sedih-sedih. Yang penting bagaimana dihindari untuk supaya tidak terjadi lagi pertengkaran, apalagi di masjid gitu misalnya kan lebih seperti itu. Sudah berarti masalahnya adalah memang nggak cocok. Sudah ya jadi ya dengan adil dan fair lah, maunya begitu, oke silahkan seperti itu, supaya bagaimana caranya tidak lagi terjadi pertengkaran. Kemudian Allah mengingatkan di ayat selanjutnya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya
sesama muslim itu bersaudara. Kata Allah, jadi nggak bagus orang ribut, berantem. Karena pada dasarnya sama mukmin itu orang beriman itu saudara seiman namanya. Bahkan kalimatnya di sini menggunakan kalimat ikhwah, bukan ikhwan, beda. Ikhwan dengan ikhwah. Kalau ikhwan itu ya saudara secara umum. Saudara kita manggil, saudara mau kemana? Nah itu saudara, itu ikhwan. Atau di toilet ada tulisannya kan, ikhwan, akhwat, ada juga gitu. Nah itu beda kalimat. Kalau ikhwah itu biasanya kalimat dalam bahasa Arab yang digunakan untuk memanggil saudara kandung, saudara. Sampai-sampai Al-Quran menggunakan kata ikhwah dalam mensifati hubungan antara sesama mukmin, yang mengartikan bahwa sesama mukmin adalah merupakan saudara dekat, ibarat saudara kandung. Gitu. Seperti itu. Seolah-olah Allah mengatakan seperti itu. Karena kalau bukan mukmin, ya tidak bisa lagi, bahkan dianggap sebagai saudara. Gitu. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam waktu Allah turunkan banjir bencana, ya Allah anakku gimana? Dia bukan anakmu, kata Allah begitu. Anakmu itu, kenapa? Karena dia kafir. Kalau dia kafir ya nggak bisa dianggap sebagai saudara. Dan secara hubungan syariat ya udah nggak bisa punya hak. Walaupun kalau misalnya dia orang tua, kita tetap harus menghormati, harus menghargai sebagai orang tua. Tapi secara hubungan syariat ya udah nggak bisa dia. Dalam arti gini, dia tidak bisa lagi misalnya menjadi wali nikah misalnya. Kalau orang tua kita mau nikah, orang tua kita non muslim ya nggak bisa jadi wali. Dan tidak bisa juga mewariskan. Misalnya naudzubillah min dzalik, anak kita murtad misalnya, masuk agama lain, non-muslim. Kita punya warisan, nggak berhak dia. Seperti itu. Karena bukan saudara seiman. Kalau saudara seiman atau kafir ya hilang hak-haknya secara syariat yang melekat pada dia. Makanya itu pentingnya kita selalu menyadari bagaimana kita memperlakukan saudara kita seiman. Bahwa kita harus melihat teman-teman kita di masjid ini adalah semua sebagai saudara. Ada Pak D, saya anggap sebagai paman saya sendiri, Pak D, sebagai saudara. Jadi, kalau misalnya ada perasaan itu muncul di dalam hati, maka otomatis kita akan menghargai dan menghormati orang lain. Karena kita anggap sebagai saudara, bukan sebagai orang lain. Sebagai saudara sesama, terutama orang yang beriman. Baik, kita lanjutkan di ayat berikutnya, ayat 11. Sini Allah memberikan nasihat. Ada 6 hal. Ayat 11 dan selanjutnya ini bagaimana cara menghargai sesama saudara kita seiman. Apa-apa aja yang dilarang. Yang pertama di ayat 11 Allah memberikan nasihat kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar. Hai orang-orang yang beriman, la yaskhar. Jangan meremehkan. Jangan merendahkan orang lain. Tidak boleh. Kenapa? Ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi orang yang kamu remehkan, yang kamu rendahkan itu lebih baik dibanding kita. Tak boleh meremehkan atau merendahkan orang lain. Karena bisa jadi dia lebih baik di mata Allah tentu saja. Mungkin kita melihat orang itu secara ekonomi lebih kurang misalnya, orang itu secara status sosial lebih rendah misalnya, atau secara ilmu agama ya, kurang misalnya. Nah, ini berhubungan dengan babnya Pak Zul kemarin ya.
mengenai sombong. Pak Zul kan kemarin bilang, la yaskhur, tidak boleh kita merendahkan, jangan kamu merendahkan atau meremehkan saudaramu sesama orang beriman. Karena bisa jadi dia lebih baik dibandingkan kamu di mata Allah tentu saja. Nah, kita tidak tahu hati seseorang. Mungkin kelihatannya orang tersebut rajin ke masjid, rajin ibadah, tapi ternyata ada perasaan riya di dalam hatinya misalnya. Sehingga di mata Allah ya dia nggak ada apa-apanya walaupun rajin ke masjid, rajin ibadah atau rajin sedekah dan sebagainya. Karena ada rasa riya. Sementara orang yang mungkin ke masjidnya kadang-kadang, sedekah juga mungkin kadang-kadang, tapi dia lebih mulia di mata Allah karena dia melakukannya dengan ikhlas dan sebagainya. Jadi yang pertama jangan meremehkan atau merendahkan orang lain. Nah, kalau nyambung ke uraian Pak Zul kemarin, kita namanya sombong ya, meremehkan orang lain karena takabur. Takabur itu adalah orang yang membesar-besarkan dirinya sendiri. Kan asal katanya dari kabaro kabiro, besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Takabur adalah orang yang merasa dirinya besar atau membesarkan diri padahal dia kecil. Makanya Allah marah banget dengan orang yang takabur. Baik. Apalagi selanjutnya, wala talmizu anfusakum. Janganlah kamu menyela dirimu sendiri. Oh, mencela diri sendiri gitu. Jangan. Aneh kalimatnya ini. Yang enggak boleh kan janganlah kamu mencela orang lain. Mungkin gitu kalimatnya. Tapi di Al-Qur'an unik ini. Wala talmizu anfusakum. Jangan mencela dirimu sendiri. Maksudnya gimana nih? Kok diri sendiri mencela? Goblok lu. Misalnya gitu, ambil kaca sama goblok lu gitu loh. Kalau kita mencela orang lain sama dengan mencela diri sendiri. Goblok. Emang lu gak goblok? Gitu loh. Al-Quran tuh nyindir halus banget tuh dari sini. Ya kan? Kalau kita mencela, bego lu. Lu bego gitu. Gitu. Ya kan? Itu bahasa Al-Qurannya luar biasa. Jangan mencela dirimu sendiri, karena saat kita mencela orang lain, hakikatnya kita mencela diri kita sendiri. Saat kita mengatakan orang lain bego, goblok misalnya gitu kan. Emang lu pinter? Gitu loh. Ya kan? Bukannya lu juga goblok. Ada nggak orang yang pinter di dunia ini? Nggak ada, pada hakikatnya. Karena semua kepintaran itu adalah datangnya dari Allah. Semua yang kita miliki adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Makanya timbulnya sifat, balik lagi ke yang tadi, timbul sifat sombong adalah karena kita merasa kita memiliki sesuatu. Kita merasa kita memiliki harta yang banyak, kita merasa memiliki rumah mewah, kita merasa memiliki kendaraan yang bagus, kita cuma merasa. Padahal itu bukan punya kita semuanya, itu adalah milik Allah semuanya. Kan? Makanya di ayat yang lain dijelaskan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apa yang menimpa dirimu kan, itu semua sudah tercatat. Sehingga saat kamu kehilangan sesuatu, janganlah terlalu bersedih. Itu udah dicatat kok, udah ada catatan di situ. Oh, Pak Chandra mau hilang HP-nya nih tanggal sekian, udah ada. 5.000 tahun sebelum Allah menciptakan jagat raya ini udah ada tercatat. Tahun sekian, tanggal sekian, Pak D motornya hilang misalnya. Itu udah ada catatannya, jadi ya udahlah, udah catatannya udah ada, nggak usah terlalu sedih gitu loh, udah nggak aneh. Misalnya gitu kan. Kemudian yang kedua, apalagi saat kita memperoleh sesuatu, ya kan, kenikmatan, itu pun sudah tercatat, jadi nggak usah
kaget, nggak usah heran, nggak usah terlalu wah exciting, dapat nih hadiah besar misalnya, biasa aja gitu. Udah ada catatannya di sana. Kata Allah seperti itu. Kalau kita berangkat dari dasar pemikiran bahwa segala sesuatu itu sudah tercatat oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah pasti akan terjadi, itu kita merasa itu bukan milik kita, emang udah dari sana, itu adalah jatah kita. Allah udah memberikan jatah kita, ya sih, itu udah, itu tercatat semuanya. Kalau kita merasa seperti itu, maka tidak akan, insya Allah tidak akan ada rasa sombong di dalam diri kita. Tidak akan merendahkan orang lain, tidak akan mencela orang lain. Karena kita merasa apa sih kita itu? Hebatnya, nggak ada yang hebat. Orang semua milik Allah. Kita punya ilmu yang ngasih akal siapa yang gitu? Allah juga. Memang kita punya saham lah, kita usaha belajar. Tapi berapa persen sih saham kita gitu? Dibandingkan saham Allah? Saham Allah kan ada mata. Coba kalau nggak punya mata, bisa nggak baca buku? Kan nggak bisa. Bisa nggak punya ilmu? Sulit. Orang baca Quran aja pakai huruf braille kan? Sulit orang belajar Quran kalau nggak punya mata. Raba-raba dalam gelap belajar Quran, sulit. Coba kalau nggak punya pendengaran, sulit juga belajar gimana? Bisa taklim, orang nggak dengar. Kalau nggak punya akal, sulit juga mengingat, menghafal dan sebagainya, memahami. Berapa persen saham Allah di dalam ilmu yang kita miliki? Ya, mungkin 99,9%. Kita hanya 0,1% kepemilikan di dalam sesuatu yang kita miliki. Sedikit sekali. Kita punya harta. Berapa persen saham Allah dari harta kita? Ya sama 99,9%. Kita cuma sedikit aja. Nah, balik lagi, kalau kita nggak punya tangan, nggak punya kaki, bisa nggak kita punya mobil, punya rumah yang nyaman ditempati? Tidak bisa. Kita tidak punya mata, susah. Mau ngelamar kerja gimana? CV, ya, notes, blind. Nah, gimana mau diterima misalnya? Itulah, saham Allah sangat besar di dalam apapun yang kita miliki dan apapun yang terjadi pada diri kita. Sehingga tidak wajar kalau kita merasa kita lebih hebat dibanding orang lain, sehingga kita merendahkan orang lain, kita mencela orang lain yang hakikatnya adalah mencela diri kita sendiri. Saat kita mengatakan goblok lu, misalnya bego, sebenarnya kita juga bego. Lu bisa apa gitu? Lu nggak bisa apa-apa di mata Allah, tentu saja. Ya, jangan mengebego-begokan orang lain, karena pada hakikatnya kita membego-begokan ciptaan Allah juga. Saat kita menghina orang lain, ya, coba kita, ya kan, Pak D misalnya, menservis mobil, berjalan kan, dicela, hasil servisnya di Pak D jelek nih, gini-gini ya, marah kan, hasil servis harus capek-capek bikin kan gitu, capek-capek ya benerin, atau kita belanja brownies misalnya ke Pak Ale, nah enak browniesnya di Pak Ale, marah nggak? Marah pasti, gitu, misalnya mohon maaf Pak Ale, nah, kenapa? Karena kita capek bikin, kita riset segala macam. Allah marah nggak kalau ada yang ciptaannya dicela? Marah juga. Udah selalu goblok. Marah Allah. Itu cuma bikinan saya, itu bikinan gua. Gitu. Ya kan? Marah Allah itu. Hati-hati katanya kalau misalnya ini jaga mulutnya, harus sembarangan, jangan. Kemudian wala tanabazu bil alqab. Janganlah kita memberi gelar-gelar kepada seseorang tuh dengan gelar yang buruk. Boleh. Langsung ketawa. Nggak boleh. Misalnya kan, Pak Anto kan terkenal tuh, Anto daging. Nah, misalnya. Ya, itu kalau gitu oke lah, kalau Pak Anto yang menerima oke lah. Berarti orang-orang kalau pengen beli daging, kerja ke Pak Anto misalnya gitu. Atau kalau nggak Pak Anto Zubazub misalnya gitu, wah itu boleh. Pak Ale mana misalnya, Pak Ale Brownies, oh ya itu boleh. Jadi kan artinya ini ya, itu gelar-gelar yang memang baik.
Pak D mana? Pak D Topung misalnya. Itu boleh, nggak apa-apa. Karena orang senang kan digelari seperti itu. Artinya dia ya seolah ikut mentenarkan lah ini ya, produk-produknya barangkali gitu. Tapi kalau gelarnya buruk gimana? Nah itu yang nggak boleh. Siapa nih? Contohnya susah. Ya pokoknya adalah orang-orang yang main digelari buruk misalnya. Si X mana? Itu loh X yang budak itu loh. Misalnya gitu. Itu. Atau si Y itu yang YPA. Itu arah itu. Nggak boleh kita. Hah? Budak. Oh ya, gitulah, maksudnya gitu-gitu. Itu dilarang itu, Al-Qur'an enggak boleh. Wala tanazzabazu bil alqab. Apalagi kalau gelar itu dia bilang bisalismul fusuq. Kalau gelar itu enggak gelar tentang kefasikan. Siapa nih si X mana itu? Itu yang suka ngejoprak mabok, tukang mabok misalnya, tukang judi atau itu tuh badan narkoba misalnya dan gitu-gitu. Kita menggelari gitu loh. Nah, seperti itu melekatkan gelarnya, nah itu sebenarnya nggak boleh. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak bertobat, maka itulah orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita melakukan salah satu dari 3 hal tadi, segeralah bertobat. Sebab kalau tidak, maka Allah mengkategorikan kita sebagai orang yang zalim. Hati-hati kalau jadi orang yang zalim. Selanjutnya apalagi di ayat 12 Allah mengingatkan juga kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, Allah kan, ijtanibu jauhilah katsiran minadh-dhon. Banyak-banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhonni itsm, karena kebanyakan dari prasangka itu adalah dosa. Ngerasain orang lain. Itu ghibah kalimat. Nggak boleh ngerasain orang lain nggak boleh banyak-banyak tapi di sini kan, karena kebanyakan adalah pasti jatuhnya ke dosa ujung-ujungnya kalau kita ngomongin orang lain, ngerasain orang lain, berprasangka. Kayaknya si Anu gini deh, gini. Jangan-jangan begini. Udah dah. Mulai jangan berprasangka terhadap orang lain. Bagi itu prasangka baik. Sebenarnya nggak boleh dong, karena kebanyakan ini kan kalimatnya katsiran minadh-dhon. Kebanyakan dari berprasangka itu adalah dosa sebenarnya, karena ujungnya walaupun kita berprasangka baik, pasti ujungnya tuh nanti ya makin lama makin seru dah ngobrolnya gitu, gosip segala macam, ujungnya dosa juga gitu. Jangan banyak-banyak berprasangka. Wala tajassasu, dan janganlah juga tajassus itu mencari-cari kesalahan. Cari-cari kesalahan. Orang nggak salah, nggak apa, jangan-jangan dia itu yang ini misalnya. Nggak percaya gue sama dia, ini misalnya gitu. Kita tahu lah mencari-cari kesalahan seperti apa. Orangnya sebenarnya baik-baik aja, salah saya, tapi selalu aja karena kita itu like dan dislike dengan orang tersebut, cari-carilah kesalahannya. Karena kalau kita mencari kesalahan seseorang, pasti kita akan nemu. Tidak ada manusia itu yang sempurna. Pasti akan nemu. Kalau kita mikirin kesalahannya Pak Anton, pasti banyak ketemu. Kita lebih sibuk terkadang memikirkan kesalahan orang lain dibanding kesalahan diri kita sendiri. Makanya para sahabat dulu mengajarkan, kata Sayyidina Ali, hisablah dirimu sebelum kau dihisab oleh Allah nanti di akhirat. Artinya sibukkanlah kita dengan diri kita sendiri, hisablah diri kita. Hari ini dosa kita berapa banyak? Pernah nggak ada yang hitung? Dosa kan pasti hati merasa nggak enak. Dosa nih, satu. Gitu. Dulu ada para sahabat tuh yang sampai mencatat dosanya, dosa banyak. Wah, saya barusan gibah nih, dosa, catat sama dia. Oh, saya barusan bohong, dosa lagi catat. Saya barusan berantem,
dosa lagi catat dan sebagainya dan seterusnya. Dosa catat. Jadi hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Sibuklah dengan kesalahan diri sendiri aja. Belum tentu diri kita ini lebih baik dibandingkan orang tersebut kan gitu. Dosa kita bisa jadi lebih banyak dibanding orang itu. Ngapain repot cari-cari kesalahan orang lain kan? Pikirin aja diri sendiri, kesalahanmu berapa banyak dari subuh sampai subuh ini, atau dari subuh sampai duhur, dari duhur sampai asar dan seterusnya. Karena itulah sebabnya kenapa manusia diperintahkan untuk sholat 5 kali paling tidak sehari, itu dalam rangka membersihkan dosa. Karena kata Rasulullah, jika saja ada sungai di depan rumah kalian dan kalian mandi sehari 5 kali di sungai tersebut, apakah masih tertinggal kotoran di badanmu? Oh gitu. Jangan. Pak Chandra mandi sehari berapa kali Pak? 2 kali. Coba kalau 5 kali, putih Pak Chandra. Berarti sekarang itu Rabu Pak, Rabu. Gitu. Maka kalau sehari 5 kali mandi, bersih badannya, tidak akan ada kotoran tertinggal sedikit pun, wangi terus bersih itu. Perumpamannya begitu. Makanya kita diperintahkan untuk sholat 5 hari sekali. Dalam mata itu bersih. Dari subuh, kan pendosanya bisa subuh nih pulang dari sini. Ya selesai keluar dari sinilah kita ngobrol di depan itu. Pasti ada dosa sama orang. Terasa maupun tidak terasa. Namanya manusia seperti itu, kita tidak bisa menghindari dari dosa. Nggak mungkin manusia itu terhindar dari dosa, itu mustahil. Bahkan Rasulullah pun kalau tidak dibimbing oleh Allah ya beliau juga akan berbuat dosa. Beliau terjaga dari dosa karena memang dijaga oleh Allah sehingga tidak berbuat dosa. Karena sifat dasar manusia ya berbuat dosa. Makanya kita diperintah untuk jangan tinggalkan sholat. Pagi habis subuh bikin dosa. Antar nyampe rumah berantem sama bini bikin dosa. Meeting sama kolega telepon-teleponan bohong. Dia progres sampai mana? Udah 70%. Padahal baru dikerjain. Sana, dosa lagi. Begitu. Banyak dosa dari subuh ke duhur aja. Silakan itu masing-masing sendiri. Tapi jangan khawatir. Setelah sholat duhur, bersih lagi dosanya. Tadi dari duhur ke asar, bikin dosa lagi. Setelah asar, bersih lagi terus seperti itu. Makanya kalau ada orang yang tidak sholat, bolong sholatnya, ya nggak bersih dosanya, itu numpuk aja. Bagaimana membersihkan dosa tidak sholat? Nggak bisa. Karena dengan sholat bisa dibersihkan dosa-dosa kecil aja. Kalau dosa besar ya kita harus tobat. Nah kemarin pertanyaannya gimana kalau sholatnya udah lama nggak dilaksanakan dulu, ya udah tobat aja. Seperti itu. Karena tidak bisa dosa meninggalkan sholat dibersihkan dengan sholat. Ya nggak bisa, karena itu dengan tobat. Nah, dosa-dosa besar itu harus dibersihkan dengan tobat. Kalau dosa-dosa kecil, otomatis bersih sendiri. Dengan adanya kita sholat 5 waktu, sehari semalam, insya Allah semua dosa-dosa kita akan dengan sendirinya terhapus. Kemudian, di sini Allah membuatkan perumpamaan orang-orang yang melakukan hal-hal yang tadi. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Coba kamu bayangkan seolah gitu. Mau enggak? Ya kan? Kamu makan daging saudaramu yang udah mati. Perumpamannya ini mengerikan. Nah, makanya kan mau hidup aja nggak mau. Bayangkan misalnya kalau kita tadi kan mencari-cari kesalahan orang lain, menggunjing orang lain, berprasangka kepada orang lain itu sama aja. Ya kan, kita memakan daging orang itu saat dia sudah mati. Jijik nggak? Nah, gitu. Fakarihtumu. Jijik nggak? Jijik. Boro-boro makan orang yang udah mati ya. Makan kucing mati aja kita nggak mau kan, jijik. Bagi makan orang,
Ini perumpamaan seperti itu. Artinya apa yang kita lakukan, jika kita melakukan hal-hal yang tadi ini, ya, itu menjijikkan, adalah hal-hal yang sangat menjijikkan untuk dilakukan. Kita mencari-cari kesalahan orang lain, kita berprasangka buruk, kita mencela, meremehkan, sebenarnya itu hal-hal yang menjijikkan semuanya. Itu ibaratnya kita makan daging saudara kita sendiri yang udah mati, daging bangkai, sangat jijik. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Jadi kalau kita merasa kita melakukan hal seperti itu, segeralah bertaubat kepada Allah. Nah, karena Allah itu Maha Rahim, maka ya insyaallah taubat kita akan diterima. Baik, ayat terakhir, ayat ke-13. Di sini Allah mengganti kata panggilannya yang tadinya ya ayyuhalladzina amanu, Allah ganti dengan ya ayyuhan nas. Tadi kan sama orang beriman bagaimana hubungannya? Nah, sekarang sama manusia, baik beriman maupun tidak beriman. Ini ditutup dengan ayat ini, ayatnya. Ingat kalau kita berhubungan dengan sesama manusia, ingatlah bahwa kita sama-sama diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Sama. Dia mau Islam, mau non-Islam, mau sholat, mau nggak sholat, ya kan? Semua sama. Diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. Ada nggak yang dilahirkan nggak dari perempuan? Ujug-ujug muncul, misalnya. Mak bedunduk kalau kata orang Jawa, mak bedunduk, mak cekakik, tiba-tiba muncul, nggak ada, semua itu lahir, semua itu terlahir, tidak ada yang tiba-tiba mak cekakik muncul, nggak ada. Jadi kita harus ingat kalau kita berhubungan dengan saudara kita yang non Muslim, ingat bahwa kita sama-sama manusia yang dilahirkan dari seorang ibu juga, gitu. Dan kemudian Allah jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, syu'uba wa qabaila, supaya kita bisa saling mengenal. Tujuannya itu. Ada yang dari bangsa suku Sunda, ada yang suku Jawa, ada yang macam-macam lah, suku Batak. Supaya kita bisa saling mengenal, saling ta'aruf, mengenal, bisa bergaul sesama saudara kita yang non-muslim. Dari ayat ini ditutup dengan in akramahum indallahi atqakum, tapi tentu yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kalau kita pengen tahu di mata Allah, pandangan Allah kepada kita gimana, kita nilai aja diri kita sendiri, apakah kita termasuk ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa atau tidak. Kalau kita termasuk ciri-ciri orang bertakwa, berarti kita orang yang lebih mulia di mata Allah dibanding orang lain. Ya, Allah tidak melihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak melihat kepada mukamu, rupa lu mau ganteng, mau jelek, ya kan? Mau hidungnya mancung, mau hidungnya pesek, mau kulitnya hitam, mau kulitnya putih. Allah enggak peduli. Innallaha yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Tidak juga Allah melihat harta kalian, mau kaya, mau miskin, mau punya mobil 10, mau punya harta 100 hektar, Allah nggak peduli. Walakin la yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah hanya melihat kepada hati dan amalmu. Itu yang penting bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling bertakwa adalah yang paling mulia di sisi Allah. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan bagi ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, oh ya silakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mengenai ini Pak, terkait dengan tadi berantem Pak Rizal dengan Pak Moen. Mungkin di dalam keluarga sendiri juga itu yang paling dekat ya dengan adik kakak kita gitu kan, juga suka sering malah berantem, bukannya sekali gitu kan. Dan saya kecil bisa besar, mungkin bisa besar.
misalkan gini, jadi kalau karena sering berantem gitu kan, dia si salah satu ini juga mengungkapkan pemberiannya gitu kan. Jadi kan Oh. sering gitu kan. Kan lu dulu kan gini, gue yang ngasih, nah gitu ya. Nah, gitu kan, jadi apa? Oh, tiap kemana-mana juga minta sama gua, kan? Nah, Gitu kan. itu. Apa minta sama gua? Gitu. Nah, akhirnya si adik kakaknya bisa damai lah gitu kan, damai tapi dia akhirnya membatasi, gitu. Membatasi. Ada kalau usah ngasih lagi sama gua lah, gitu istilahnya. Gitu. Nah, tapi damai gitu. Itu gimana tuh? Damai bersama. Jadi dengan menolak pemberiannya tuh udah nggak usah lagi memanfaatkan pemberiannya gitu. Kalau dia mau nggak usah lah gitu. Kalau beli misalkan kalau mereka mau membantu nggak usah lah gitu. Kamu nggak usah ya. Itu gimana? Ya. Ya sebenarnya ya balik lagi ke orangnya, orang masing-masing. Ya itu makanya satu, kalau kita menyebut-nyebut bantuan kita, apalagi dengan cara yang menyakitkan, ya sayang amalnya. Ada tuh ayatnya di Al-Baqarah itu kan. Ya 262 kan. Apa namanya? Jika kita berinfak pada orang lain, ya jangan diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan hati. Dan bahkan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha hadza. Perkataan yang baik itu justru lebih baik dibanding sedekah yang menyakitkan. Kalau misalnya kita nggak bisa sedekah tanpa menyakiti, ya berkata aja yang baik, nggak perlu sedekah. Itu lebih baik. Kalau misalnya kita sedekah tapi menyakiti, ya mendingan nggak usah deh. Dan nggak usah sedekah gitu ya. Yang penting perkataannya aja yang baik, berkata baik. Daripada dia sedekah nanti diungkit-ungkit dan nanti menyakitkan kan gitu. Mendingan nggak usah sedekah. Dan sebaiknya kalau misalnya memang seperti itu, ya orang yang dibantu ini ya kalau bisa sebaiknya sih kalau menurut saya ya nggak usah lah, maksudnya meminta bantuan dia lagi gitu. Karena nanti kan bukan apa-apa, kasihan ke dianya, dia udah ngasih sesuatu pahalanya hilang, nah gitu. Udah rusak pahalanya, dia udah ngasih sesuatu, akhirnya nanti nggak tercatat sebagai pahala karena dia mengasihnya dengan menyakitkan. Kasihan juga ke dianya gitu loh. Kalau kitanya sebagai saudaranya memang kita yang membutuhkan dan ada alternatif lain untuk mencari bantuan selain kepada dia, ya, why not gitu. Artinya dalam rangka ini untuk menjaga hubungan persaudaraan supaya satu dia tidak memberikan infak yang menyakitkan sehingga itu juga menghilangkan pahalanya dia. Yang kedua juga ini demi untuk memelihara hubungan persaudaraan kekerabatan yang baik. Jadi sebisa mungkin yang namanya pertengkaran itu harus dihindari. Apapun itu, bahkan termasuk bohong pun boleh. Nah, itu dalam agama. Bohong aja kita boleh demi untuk menghindari pertengkaran, demi untuk membuat perdamaian. Misalnya nih mau nolong, wah nggak usah, saya udah punya kok uangnya, bohong, boleh. Misalnya gitu, kan butuh ini, oh enggak, alhamdulillah saya udah ada kemarin gini-gini, misalnya itu bohong boleh. Supaya apa? Supaya nanti jangan sampai nih kejadian, ini udah dikasih, terus akhirnya ujung-ujungnya nanti kalau ada ya, ketidakcocokan berantem, keluar lagi, nah gitu loh. Sebaiknya seperti itu dihindari. Jadi hal-hal yang membuat pertengkaran, hal-hal yang membuat perpecahan itu kita harus hindari. Semua harus dihindari karena perdamaian itu adalah segala-galanya. Rasulullah seperti itu. Lihat aja di perjanjian Hudaibiyah. Waktu Rasulullah membuat perjanjian dengan orang-orang Mekah musyrik. Semua perjanjian Rasulullah, iya, padahal itu perjanjian berat sebelah bagi umat Islam. Berat sebelah, merugikan semua ini. Sahabat nggak mau sebenarnya. Umar marah-marah dia. Rasulullah nggak usah tanda tangan, ngapain? Ini merugikan kita semua. Udahlah Umar, kamu tahu apa? Itu ibaratnya gitu kata Nabi ya. Rasulullah cuma minta satu syaratnya, umat Islam boleh membicarakan tentang agama Islam bebas dimanapun. Itu aja syaratnya. Simpel. Yang lainnya oke, gini.
Dengan saat itu barulah tanda tangan lah semua. Walaupun kelihatan tidak adil, tapi syaratnya satu, umat Islam boleh berdakwah, boleh berbicara diskusi tentang agama Islam dimanapun bebas, tanpa dihalang-halangi, akhirnya apa setelah 10 tahun banyak orang masuk Islam kan gitu, makin banyak ini. Jadi syaratnya apa? Damai. Kalau kondisinya kondusif, kalau kondisi damai, semua itu akan smooth, enak. Gimana kita bisa berdakwah, kita bisa membina suatu hubungan kalau kita tidak damai? Syarat utamanya adalah damai. Kalau damai semuanya aman. Makanya di Timur Tengah sekarang gimana? Perang mulu. Ya, sebelum nggak ada pernah damai. Ribut mulu. Gimana membangun negaranya? Misalnya gitu loh. Itu contoh besarnya ya. Palestina misalnya. Kemudian negara Yaman, mana-mana lah kebetulan hancur negaranya, ekonomi berantakan segala macam. Kenapa nggak ada damai? Seperti Indonesia masih paling cuma kata-kataan doang, lu kadrun misalnya gitu doang, nggak sampai tembak-tembakan. Gitu. Artinya masih dalam tanda petik damai gitu loh, nggak sampai adu fisik. Begitupun dalam keluarga, yang penting bagaimana menciptakan rasa damai. Kalau rasa damai tercipta, udah semuanya beres. Tapi kalau tidak ada kedamaian, nah udah hancur semuanya. Mau apa? Dakwah nggak bisa, hubungan kekodaranya rusak, ya kan? Ekonomi morat-marit dan sebagainya. Asalnya kenapa? Nggak damai. Kalau udah damai, mah aman semuanya. Insya Allah gitu ya Pak ya. Ya, silakan yang lain lagi. Ya silakan Pak Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kan tadi menghindari ya dengan tidak berprasangka. Tidak ada malah jujur, kelewat jujur gitu. Dia bilang jelek Pak. Gitu. Itu gimana tuh? Ada kelewat jujur tuh. Ya itu makanya itu menimbulkan pertengkaran nggak? Itu yang balik lagi kan dihindari. Boleh berbohong dalam rangka untuk mendamaikan supaya tidak menimbulkan pertengkaran. Boleh kita berbohong. Misalnya gue jualan Pak Chandra misalnya jualan madu ya. Misalnya yang madunya Pak Chandra nggak enak ya jangan ngomong. Madunya jelek misalnya gitu. Madunya palsu atau misalnya gitu. Itu udah nggak enak, bilang nggak enak tapi dimakan juga gitu kan, aneh. Gitu, dimakan juga. Kecuali kita memang kompetitor ya, kita pesaing. Ya itu yang nggak tahu lah, itu juga sebenarnya nggak boleh juga kalau pesaing. Yang menjelekkan orang lain. Ditanya Pak, kalau Pak Anto kan berdua, enak sama enak banget. Nah itu. Soalnya saya pikir kalau saya bilang nggak enak berarti dengan lucu dimakan. Coba kita contoh Rasulullah. Rasulullah itu begitu, maksudnya ada sesuatu yang dia nggak suka, misalnya makanan. Rasul nggak pernah mencela makanan. Kurang asin misalnya, atau asin enggak. Rasul tinggalin aja makanannya udah. Berarti dia nggak suka. Udah orang tahu gitu, tapi nggak pernah mencela. Gitu. Menghindari, ya itu loh, menghindari itu. Soalnya Rasulullah sampai segitunya. Dia kalau bisa ya makan, cocok, udah berhenti, udah langsung ngobrol bagaimana ke topik yang lain. Ini nggak dimakan. Nggak pernah mencela Rasulullah. Karena mencela itu apa? Jelekit. Nah itu kalau udah jelekit, udah terpaksa ribut dan sebagainya. Melebar kemana-mana itu ya. Ini tadi bisa jadi perang dan sebagainya gitu loh. Ribet. Makanya harus jaga perasaan orang lain gitu loh. Pertama gimana caranya. Gitu. Makanya Rasulullah dipanggil aja. Nggak pernah dia cuma nengok doang, oi gitu. Enggak. Berbalik sama badan-badannya. Saking Rasulullah tuh pengen menghormati dan menghargai orang lain. Begitu kalau dipanggil, mat, gitu doang kan, orang kan ya gimana, beda kan dengan, wih gimana, gitu kan, badannya berputar. Kita merasa menghargai, sampai segitunya Rasulullah tuh menghargai orang lain. Bayangkan, semua, bahkan orang jenazah lewat, orang Yahudi lewat, berdiri Rasulullah tuh. Rasulullah kenapa berdiri? Saya menghormati jenazah ini. Kan dia orang Yahudi. Allah memuliakan manusia. Kata Rasulullah. Begitu ya bagi jenazah Yahudi. Ini Rasulullah berdiri. Jenazahnya lewat. Walaqad karramna bani Adam. Dia sungguh Allah sudah memuliakan bani Adam. Artinya apa?
Ini pelajaran dari Rasulullah, kita harus memuliakan, kita harus semua orang, siapapun itu. Dengan cara apapun, bagaimana menciptakan suasana hati yang enak, hati yang tentram, hati yang damai, tidak terjadi keributan, tidak terjadi pertengkaran, semua itu harus dihindari. Apapun yang terjadi, berusaha untuk seperti itu. Karena dengan adanya kedamaian, ketentraman, semua akan bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau udah ribut mulu, wah udah dah. Dalam semua segi ya, dari mulai rumah tangga, hubungan keluarga, dan semua itu, hubungan di masyarakat, seperti itu. Baik, itu aja. Mungkin udah cukup ya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.